현재 개표 상황을 알려드리겠습니다. Kisah diawali dengan sebuah keluarga kecil yang sedang dalam perjalanan. Diceritakan, ayah dan ibunya adalah seorang PNS yang sangat sibuk, sehingga anak mereka dititipkan kepada kakek neneknya. 여행에도 못 갔어. 그럼. 약속으로. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba ayah anak itu ditelepon oleh seseorang yang terlihat sedang dikejar oleh beberapa preman. 너도 조심해. Di dalam telepon, pria itu berkata agar ayah anak itu berhati-hati. 어디냐고요? Lalu tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobil mereka yang mengakibatkan ayah dan ibunya meninggal seketika. Dan anak itu mengalami patah tulang di bagian kaki. Dan inilah dia, The Uncanny Counter. 7 tahun kemudian, ayah itu udah tumbuh menjadi pemuda lugu yang bernama Somun. Dia terlihat sangat menyayangi kakek neneknya. Di sini juga diperlihatkan kalau kecelakaan yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya juga mengakibatkan kakinya tidak bisa kembali normal, sehingga dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Saat berangkat ke sekolah, diperlihatkan dia mempunyai 2 orang teman, yaitu Ungmin dan Imju. 이왕이면 흑수저면 좋겠다. Di sini mereka bermaksud untuk membeli sarapan di kedai mie yang sangat terkenal di daerah situ. Bahkan mereka harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan semangkuk mie. 언뜻 보면 가족처럼. Kedai mie itu dijalankan oleh 3 orang yang menyerupai keluarga, namun ternyata bukan. Mereka adalah 3 orang random dari keluarga yang berbeda, yang nantinya akan mengambil peran besar di film ini. 못 쓰겠다. Diperlihatkan, seorang gadis dari kedai tersebut yang bernama Hana, nggak pakai Hanifah. Dia mampu membawa 4 galon aqua sekaligus dalam sekali angkat. Dan di sini dia seperti dapat merasakan adanya hawa pembunuhan di tempat lain. So, dia langsung melaporkannya kepada kedua temannya di dalam kedai, yang bernama Gamotak dan Cumai. Tidak membuang waktu dan bahkan tanpa menghiraukan orang-orang yang udah antri berjam-jam, mereka langsung pergi untuk mengejar orang itu. 받아주시면 안 돼요? Di sini Somun dan kedua temannya yang udah antri lama pun cuma bisa istighfar melihat itu. Balik ke kedai mie tadi, mereka menelpon satu lagi partner mereka, seorang pria paruh baya yang sedang berada di tempat lain, untuk ikut ke dalam misi tersebut. Dan ternyata, mereka berempat adalah orang dalam dari alam baka yang ditugaskan untuk menangkap roh jahat yang kabur. Di sini mereka menamakan diri mereka dengan istilah counter. Dan umumnya, mereka memiliki 3 kali lipat kekuatan manusia normal dan juga diberkahi dengan bakat-bakat tertentu. Di dalam film ini, diceritakan bahwa kalau ada roh jahat yang kabur, dia akan merasuki orang-orang dengan kepribadian yang juga jahat. Dan setelah roh jahat tersebut membunuh beberapa orang dan memakan jiwa mereka, maka roh jahat itu akan menjadi semakin kuat, dan kekuatan mereka diukur dengan level. Semakin kuat roh jahat itu, semakin banyak level yang mereka miliki. Namun diceritakan di sini sangat jarang mereka menemui roh jahat di atas level 1. Karena begitu ada roh jahat muncul, mereka langsung gercep untuk menangkap roh jahat tersebut. Lanjut, sesampainya di lokasi, mereka melihat wilayah khusus mereka di dekat situ, yang ditandai dengan cahaya seperti pelangi. Konon, kalau mereka berantem di dalam wilayah khusus tersebut, kemampuan mereka dapat meningkat hampir 2 kali lipat. Dan wilayah khusus itu muncul secara acak sehingga tidak bisa mereka kendalikan sesuka hati. Dan roh jahat pun tidak bisa melihat wilayah khusus tersebut. Jadi kalau mereka masuk ya apes. Di sini diceritakan Hana menemukan target mereka dan diperlihatkan aksi kejar-kejaran antara mereka. 이렇게 그쪽으로 유인할 테니까. Dan saat para counter sudah kehilangan jejak, roh jahat tadi menghampiri Hana untuk menanyakan alasan mereka mengejarnya. 제법인데. Di sini mereka terlibat adu jotos dan beberapa saat berselang, Gamotak datang untuk membantu. Dan diperlihatkan, bahkan mereka berdua keteteran melawan roh jahat tersebut, yang menandakan bahwa kemampuan roh jahat itu setara level 3. Lalu di sini Cumai datang dan berniat akan membantu. Namun, roh jahat tersebut berhasil melarikan diri.
Dan ternyata, pria paruh baya yang mereka telepon tadi adalah pemimpin mereka dan dia sudah menunggu roh jahat tersebut di wilayah khusus mereka. Diperlihatkan, dia dapat mengimbangi kekuatan roh jahat tersebut seorang diri. Namun, saat wilayah khusus mereka sudah lenyap, pria paruh baya tadi bukanlah tandingan roh jahat itu. Dan sayangnya dia harus mati dihabisi oleh roh jahat tadi. Lalu saat roh jahat tadi memakan jiwa counter yang dia bunuh, ada roh lain yang keluar dari tubuh counter tersebut, yang bahkan membuat roh jahat tadi ketakutan. Di sini diperlihatkan roh yang keluar dari tubuh counter tadi mencari orang yang sedang koma untuk ditawari menjadi counter selanjutnya. Namun, karena tidak ada orang yang sedang koma di sekitarnya, dia masuk ke dalam tubuh Somun. Des! Dan seketika rambutnya yang tadinya lurus menjadi bergelombang. Setelah pulang ke rumah, diperlihatkan keharmonisan antara Somun dan kakek neneknya saat hari ulang tahunnya. Lalu paginya, di sisi para counter, ada seorang lagi counter yang sangat kaya datang ke acara pemakaman counter yang meninggal kemarin. Di kedai, dia memberitahu para counter yang lain bahwa roh Wigen, roh yang merasuki tubuh Somun, berhasil selamat dan mendapatkan tubuh seorang anak muda. Ya, Somun tadi. So, dia menyuruh para counter yang lain untuk mencari anak itu dan direkrut sebagai counter untuk menggantikan counter yang meninggal kemarin. Sementara itu, di sekolah Somun, di sini ada kejadian yang kurang mengenakan, yaitu Somun melihat Ungmin, salah seorang temannya, dibully oleh preman di perpustakaan di sekolahnya. Di sini Somun memohon agar mereka menghentikan perbuatan mereka. Dan karena mereka teriak-teriak di dalam perpustakaan, seorang guru datang dan mereka langsung bubar. Namun kejadian itu tidak berhenti di situ. Para preman sekolahan itu menunggu Somun di luar sekolahan, dan saya berpikir pasti Somun akan mengeluarkan kekuatannya di sini. Namun ternyata saya salah. Di sini tiba-tiba Hana datang untuk menyelamatkan Somun dan mengajaknya ke Kedemi markas para counter. Sesampainya di sana, dia bertanya tentang tanda seperti tai lalat yang berada di setiap jari tangan kanannya. Yang ternyata, tanda itu adalah gerbang untuk masuk ke alam baka. Di sini Somun langsung mencoba hal tersebut, dan dia berhasil masuk ke tengah-tengah antara alam baka dan alam manusia, dan bertemu dengan Wigen. Di sini Wigen menjelaskan sedikit tentang konsep roh jahat dan tugas para counter. Lalu, saat mendengar bahwa dia bisa mati saat bertugas, Somun menolak mentah-mentah tawaran tersebut, dengan alasan bahwa dia tidak boleh mati sebelum kakek neneknya. Di sini Somun menceritakan masa lalunya ketika orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Kakek neneknya terlihat sangat sedih, sehingga dia tidak mau kakek neneknya mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya ketika Somun meninggal dalam bertugas. Lalu saat akan pulang, Somun ditelepon oleh Ungmin yang sedang disandra oleh teman-temannya tadi agar Somun datang ke sekolah. Di sini Hana sengaja menggunakan pendengaran supernya untuk menguping perbincangan mereka di telepon. Dan benar aja, sesampainya di sekolah, Somun langsung dihajar habis-habisan oleh para preman di sekolahnya yang ternyata mereka adalah anak dari bupati dan DPR setempat. Lalu tim Kedemi datang dengan gayanya yang sok cool. Gamotak memperingatkan mereka untuk tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Dan kalau masih ngeyel, dia nggak akan segan untuk ngasih mereka pelajaran. Tadinya dia nggak ada niat buat ngajar mereka. Namun, dia jadi emosi setelah mereka dilempar tongkat milik Somun.
Akhirnya Motak menghajar mereka satu persatu dengan sekali pukul. 땅이 없어야 돼. Lalu setelah dihajar, mereka disembuhkan oleh Bibi Mai dan dihapus ingatannya tentang kejadian tersebut. 우리 닭새끼. 아란야의 국회의원 아들로 뭐? 고치기가 점점 힘들어진다. 아니 왜 나는 그쪽 아니야. 그래. Saat terbangun, Somun ada di kedai mie dan kaget 국수 먹자. karena ternyata kakinya sudah disembuhkan oleh Bibi Mai yang sebelumnya memang udah bilang kalau dia mau bantu nyembuhin kaki Somun. Diperlihatkan, Somun yang kegirangan langsung meluapkan ekspresinya dengan berlari di jalanan. Saat kembali ke kedai, dia diajak makan mie sambil ngobrol-ngobrol tentang kecelakaan yang dialami waktu kecil. 아빠한테 미안해서요. 얘는 기억도 홀랑 까먹었어. Ternyata, waktu dia kecelakaan 7 tahun yang lalu, itu berbarengan dengan kejadian yang membuat Gamotak koma selama 6 bulan dan menjadi seorang counter seperti sekarang. Lagi enak-enak makan, Hana tiba-tiba memberitahu kalau dia merasakan kehadiran roh jahat di sekitar mereka. Hana dan Bibi Mai berangkat berdua untuk mengejar roh jahat tersebut, sementara Gamotak tinggal di warung mie untuk menjelaskan kemampuan dan visi misi dari tim counter. 왜 맞고만 있었냐? Somun yang belum percaya disuruh untuk mencoba memukul tangan Gamotak. Selanjutnya, dia disuruh memukul bangku dan ternyata dia mampu menghancurkan bangku tersebut dengan pukulannya. Hal itu tentu saja membuat Somun penasaran dan akhirnya tertarik untuk ikut pengejaran tim counter kali ini. 그렇지. 저희 대박. 어시다. Di sini tim counter mengandalkan kekuatan dari Hana yang bisa merasakan kehadiran roh jahat dan mencari di mana sumber lokasinya. Hana yang lebih dulu mengetahui lokasi roh tersebut langsung memberitahu anggota lainnya dan secara kebetulan Somun melihat kejadian KDRT di dalam sebuah rumah. Lalu dia langsung berinisiatif untuk membongkar jendela dan menyelamatkan anak kecil yang ada di dalam. Dan ternyata orang tersebut adalah target operasi mereka. Tidak berselang lama, Gamotak tiba di lokasi dan langsung menggunakan kekuatannya untuk melihat kejadian sebelumnya. Di lain sisi, anak kecil yang menjadi korban berhasil diselamatkan oleh Bibi Mai berkat Somun yang secara tidak sengaja lebih dulu menemukan lokasi target mereka. 먹힐 뻔했어요. Dan akhirnya Hana berhasil mengeluarkan roh jahat dari tubuh inangnya. Setelah berhasil menyelesaikan misinya kali ini, mereka kembali ke kedai mie. Di sini mereka menanyakan kesiapan Somun setelah mengikuti misi pertamanya dengan tim counter. Lalu Gamotak memberinya waktu 1 hari untuk membuat keputusan dan menyuruh Somun untuk datang ke taman kota jika Somun setuju untuk bergabung dengan tim counter. Saat sampai di rumah, Somun memutuskan untuk mengunjungi weekend sekali lagi. Di sini dia akhirnya menyetujui untuk bergabung dengan tim counter dengan satu syarat, yaitu dia ingin bertemu dengan orang tuanya untuk terakhir kalinya. Paginya, dia berangkat untuk menemui tim counter yang sudah menunggu untuk memberitahukan keputusannya bergabung dengan mereka. Welcome. Setelah itu, Somun dites untuk melakukan lompatan dan menandai tembok dengan tangannya. Dan tanpa diduga, dia bisa mencapai titik tertinggi dari tembok tersebut karena Wigen ternyata adalah roh terkuat di antara yang lain. Besoknya di sekolah, Somun dilabrak lagi oleh preman sekolahnya yang bernama Hyok dan gengnya.
소문이 우리가 지켜줘야 되잖아. Mereka menanyakan tentang kejadian di gym sekolah sebelumnya, karena mereka tidak bisa mengingat apapun setelah itu. 나도 Di 몰라. sini Somun terpancing dan terpaksa memberi mereka sedikit pelajaran. Somun mengatakan kalau dia tidak akan segan untuk menghajar mereka lagi kalau mereka masih berani mengganggu teman-temannya. 일단 그 기분. 나한테 내내 수치심과 쪽팔림 당하면서 살았어. 죽인다. Sepulang sekolah, 신체 능력. Somun bertemu dengan Gamotak dan di sini dia dijelaskan lebih lanjut tentang counter dan wilayah khusus mereka yang pelangi-pelangi kemarin. 용의 땅. 근데 다른 나라. Gamotak juga menjelaskan bakat masing-masing counter yaitu Hana yang dapat menangkap sinyal dan mengetahui lokasi roh jahat dari jarak yang sangat jauh, Bibi Mei yang dapat melakukan penyembuhan seperti Tsunade, dan Gamotak sendiri mempunyai kekuatan fisik yang besar. 본 적이 있어? Dia juga diberitahu tentang kemampuan roh jahat yang bisa berevolusi sampai level 4, di mana roh jahat bisa benar-benar menyatu dengan tubuh inangnya. 그럼 저는 Namun sampai saat ini, mereka masih belum pernah bertemu dengan roh jahat yang mampu berevolusi hingga mencapai level 4. 죄가 많은 도시인가 보지. 그래서 이곳에 아지트를 둔 거야. 이번에 철중이 형을 죽인 놈은 3단계였다. 거기서 더 발전. Di markas mereka, Bibi Mai memperlihatkan sketsa roh level 3 yang membunuh counter sebelum Somun. Namun karena sketsa yang dibuat mereka lebih mirip Keong, dia bingung bagaimana mereka bisa menemukan target dengan sketsa tersebut. 다른 Somun lalu menunjukkan bakat melukisnya dan berhasil memperbaiki sketsa wajah sesuai dengan yang dijelaskan oleh mereka. 뭐가 문제인데? 그랬는데 모자를 진하게 했지. 내 말이야. 잡아서 Di sini mereka Kok foto cocok? bersama untuk meresmikan bergabungnya Somun. Namun saat Somun bermaksud merangkul Hana, tiba-tiba dia dipukul sampai terpental sampai ujung ruangan. Dan ternyata Bibi Mai dan Gamotak juga pernah merasakan hal yang sama. 반갑다. 네가 Diceritakan Hana menjadi seperti itu karena dia tidak ingin masa lalunya diketahui oleh teman-temannya. Singkat cerita, Somun melanjutkan latihan dengan Hana dan Gamotak. Sadar akan kekuatan dan pengalaman yang masih tertinggal jauh, membuat Somun semangat berlatih sampai akhirnya dia terbiasa dan mampu memanfaatkan kekuatan baru yang dimilikinya. 이런 거 진짜 한 번도 안 해봐가지고. 아니. 자, 1교시. 야, 소문아. Keesokan harinya di sekolah, diperlihatkan Somun yang menerima panggilan telepon dari Bibi Mai, yang menyuruhnya untuk bersiap-siap akan dijemput karena mereka merasakan adanya kehadiran roh jahat. 아저씨. Di tengah perjalanan, Somun diperingatkan untuk tidak gegabah bertindak sendiri dan harus mengontrol emosi dan kekuatan barunya itu. Karena diceritakan, jika inangnya terbunuh, maka roh jahat yang ada di dalam tubuhnya juga akan ikut mati dan tidak bisa diadili di alam baka. Begitu juga dengan jiwa yang telah dimakan. Mereka akan ikut lenyap dan tidak akan bisa menuju ke alam baka. 넌 그냥 아무것도 하지 마. 다칠 수도 있고 숙주도 놓치게 돼. Selanjut, sesampainya di lokasi, mereka langsung berpencar untuk mencari target mereka. 뒤져도 못 찾아 이거. 다른 단서 없어? 10 정도 체크무늬 셔츠. 여자애는 경진 중. 무슨 잘못을 했더라? Diperlihatkan Somun yang lebih dulu menemukan lokasi target tidak menghiraukan perkataan Bibi Mai sebelumnya untuk lebih dulu memberitahukan timnya dan tidak mengambil tindakan sendiri. Dan benar aja, Somun yang emosinya masih labil secara tidak sengaja membaca ingatan dari roh tersebut saat sedang membunuh para korbannya. Lalu saat Somun terlihat lengah, roh jahat tadi langsung mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan membawa bocah perempuan untuk dijadikan sandera, nggak pakai Dewi. Nggak lama setelahnya, Hana, Bibi Mai, dan Gamotak yang tiba di lokasi langsung menyadarkan Somun dan menyelamatkan korban lainnya yang udah terkapar. Sementara Gamotak langsung mengejar roh jahat yang baru saja kabur keluar.
Diperlihatkan, Somun yang masih terbawa emosi, 흥분하지 마라. dia menyusul Gamotak dengan gegabah dan mengejar roh jahat tersebut. 어떻게? 제일 높은 탑 보이니? 올라갈 수 Di atas menara, Somun dapat melihat targetnya dan langsung memberitahu Gamotak di mana lokasinya. 제일 안쪽에 돌무더기 있는 곳이요. 어디? Sampai di sini, Gamotak yang terlihat kesulitan karena harus menahan batu yang sengaja dirobohkan oleh si roh jahat tadi, dia tidak bisa berbuat banyak karena harus menyelamatkan bocah perempuan yang masih pingsan di bawah batu tersebut. Lalu Somun dan Hana langsung bergegas menolong Gamotak. Di tengah pertarungan, tiba-tiba wilayah khusus mereka muncul. Hal ini memberikan mereka kekuatan tambahan sehingga mereka dapat membalikan keadaan. Namun, Somun yang belum bisa mengontrol emosinya, diperlihatkan terus-menerus menghajar roh jahat itu. Untungnya Gamotak langsung menghentikannya sebelum inang roh jahat tadi terbunuh oleh Somun sendiri. 시간 그만해! 소문이가 잡았어요. Somun yang berhasil mengalahkannya, untuk pertama kalinya diberi kesempatan untuk mengeluarkan roh jahat yang merasuki pembunuh tadi untuk diadili di alam baka. Di sini, diperlihatkan jiwa yang telah menjadi korban dan terperangkap dapat diselamatkan dan masuk ke alam baka. 뭔 개소리야. 만 이용의 법에 따라 영원의 감옥. 네, 우리 저승이 사장입니다. 어머. 내 부탁 하나만 들어줘요. 구속을 치나 왜 안 와? 누가 가르쳐 주셨니? 왜요? Keesokan harinya, di perjalanannya menuju sekolah, Somun melihat siswa sekolahnya sedang dibully oleh preman-preman yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak berulah lagi. Setelah dihadang oleh Somun, mereka berdua lalu melaporkan kejadian ini kepada ketua preman di sekolah tersebut, yang sebelumnya sudah dimintai tolong oleh Hyuk untuk membalaskan dendamnya. 야 막내들. Si gendut yang mendapat laporan seperti itu, langsung membawa gengnya untuk mencari Somun. 누구냐? 전데요? 더 이상 무서워하지 않고 학교 다닐 수 있는 거냐고요. Diperlihatkan, Somun dengan mudah dapat mengalahkan mereka semua seorang diri. Si gendut yang udah emosi tidak percaya gengnya dikalahkan oleh satu orang. Dia lalu meminta Hyuk, anak wali kota tadi, untuk memberinya informasi tentang Somun untuk menyusun rencana pembalasan. 예감이 안 좋다. Di lain sisi, tim counter yang lain sedang berkumpul di kedai mie, mendengar cerita dari Hana yang sebelumnya secara tidak sengaja membaca ingatan Somun tentang kecelakaan yang menimpanya waktu kecil. Menurutnya, kejadian itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Gamotak yang sebelumnya telah mengetahui bahwa kartu nama yang ada di saku celananya saat dia tersadar dari koma, ternyata adalah kartu nama milik ayah dari Somun. 아니면 이게 무슨 일이야? Lalu dia penasaran dan mencoba mencari tanggal kejadiannya. Dan ternyata, kecelakaan yang menimpa Somun berbarengan dengan kejadian yang menimpa dirinya. Tidak lama berselang, Jangmul, counter kaya raya yang diceritakan mempunyai usaha retail seperti Indomart atau Alfamart kalau di Indonesia, dan juga salah satu dari 50 orang terkaya di Korea Selatan, yang berperan sebagai penyandang dana di tim counter, dia datang dan bertemu Somun, yang juga menyusul ke kedai mie. Dia lalu memperkenalkan diri sekaligus memberikan kartu kredit sebagai fasilitas dan remote yang berfungsi untuk mematikan CCTV sebagai pendukung pekerjaannya sebagai seorang counter. 작물 유통이라고 들어봤어. 이승의 질서를 교란시. 한마디로 너희들 Tidak lama setelah itu,
Gamotak meminta Jangmul untuk mengantarnya ke kantor polisi tempat dulu dia bekerja untuk mencari tahu tentang hubungan antara kasusnya dan kecelakaan yang menimpa keluarga Somun. Begitu sampai di kantor polisi, dia heran melihat kasus-kasus tersebut dipimpin oleh orang yang sama, yaitu Letnan Kim Jeong-yong, yang ternyata dia adalah kekasihnya 7 tahun yang lalu. Namun saat ini ingatannya belum pulih dan dia belum menyadari. Di sini Gamotak menanyakan kebenaran tentang kasus yang menimpa keluarga Somun dan dirinya. Dia meminta Letnan Kim untuk membuka kembali investigasinya. Sementara Letnan Kim masih shock melihat Gamotak kembali setelah 7 tahun menghilang dari rumah sakit. 가모탁 씨요? 경찰이 칼질 잘하. 내 얼굴 왜 이래? 나? 트럭에 타고 있던 놈들이 시신까지 확인했어요, 내 눈으로. 둘 다? Malam harinya, diperlihatkan Somun dan Hana pergi ke sebuah coffee shop yang sudah hampir tutup. Ternyata, mereka ke sana untuk mengabulkan permintaan jiwa yang sebelumnya menjadi korban dari roh jahat yang mereka tangkap, untuk bertemu dan berbicara dengan anak mereka. Dengan bantuan dari Hana, mereka akhirnya bisa mempertemukan gadis itu dengan orang tuanya di alam baka, walaupun itu sebenarnya melanggar peraturan sebagai seorang counter. Lalu scene beralih ke kedua teman Somun yang sedang berjalan pulang dari sekolah. Di tengah perjalanan, mereka diculik oleh gengnya Hyuk. 야, 샌드백. 왜 쫄고 그러냐? 영상 통화? 너 어떻게 된 거야? Di sini Ungmin dipaksa untuk menelpon Somun dan menyuruhnya untuk datang ke sana. 은주야, 정신 차려봐. Dan di sana, Somun sudah ditunggu oleh Hyuk, si gendut, dan seluruh anggota geng sekolahnya. Melihat kedua temannya udah terkapar di lantai, Somun lalu mulai lepas kendali. Di sini, secara tidak sadar, dia dapat memanggil dan membangkitkan wilayah khusus counter, sehingga kekuatannya meningkat drastis. Diperlihatkan, Somun yang tidak dapat mengontrol emosinya, menghajar seluruh anggota geng tersebut, termasuk si gendut pemimpin mereka dan anak wali kota Hyuk yang hampir mati dihajar oleh Somun. Di sisi lain, di alam baka, Weekend tiba-tiba merasakan ada hal yang salah dengan Somun. Lalu dia menyuruh teman-temannya menghubungi para counter yang lain untuk segera mencari Somun. 선배 연락 받으셨어요? 학교 근처에. Beruntung Gamotak, Chumai, dan Hana datang tepat waktu dan langsung menghentikan Somun. 너 이렇게 설치다가 큰일 나. 야, 땅이 그러잖아, 땅이. 우리 힘을 이렇게 대책 없이 쓰면 안 되는 거야. 여사님, 경찰차가 왔어요. 아니 왜? 더 복잡해지게. Mereka lalu berjanji akan membantu Somun mengakhiri permasalahan dengan geng sekolahnya tersebut. 아들 기분 나네. 퇴학이라도 당하면 어떡하냐. Lalu, diperlihatkan para anggota geng sekolah dan Somun diserahkan ke polsek setempat untuk menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan. Namun, para orang tua dari anggota geng sekolah yang ternyata adalah orang-orang kaya merasa tidak terima. Mereka malah menghina Somun dan ingin menuntutnya karena telah membuat anak mereka babak belur. Lalu tiba-tiba, dari belakang, Jangmul si counter kaya raya dan Hana datang dengan membawa barang bukti. 했나 보지? 그럼 가중 쳐버리지. 이 지옥으로 만들었어. 짜증나. Diperlihatkan, polisi dan pihak sekolah juga terkejut begitu mengetahui ternyata wali dari Somun adalah salah satu orang terkaya di Korea. Dan di sini Jangmul bisa sangat mendominasi di antara para wali murid yang lain. 이 사건은 말이에요.
Lalu dengan tegas dia meminta para polisi untuk mengusut kasus itu sampai tuntas. Setelah itu, Somun pulang diantar oleh Jangmul dan Hana. Dan setelah sampai di rumah, dia akhirnya memberitahukan kepada kakek neneknya bahwa dia sudah bisa berjalan dengan normal. 소문이 걸었다고. 여보 내가 뭐라 그래? 소문아. 와. Keesokan harinya di kedai mie, diperlihatkan Gamotak bangun pagi-pagi sekali dan sudah mulai berlatih. Saat mengobrol dengan Bibi Mai, Gamotak memberitahukan keresahannya tentang ingatannya yang hilang dan hubungan dirinya dengan kecelakaan yang dialami oleh keluarga Somun. 왜 또? 갑자기. 되게 멍청이 같아. Dia terlihat kesal karena merasa ada yang tidak beres dengan itu semua. 같은 놈일 거란 생각이 들어요. Lalu Shin berpindah ke kantor polisi. Di sini diperlihatkan polisi baru bernama Kang Han yang ditugaskan menjadi asisten dari Kim Jeong Yong. Letnan Kim yang sebenarnya dikucilkan di divisinya karena sikapnya yang jujur. Di sini diperlihatkan tersangka atas kasus yang sedang dia tangani dibebaskan tanpa syarat. Dia terlihat kesal dan protes kepada atasannya. Namun karena polisi di sana kebanyakan adalah polisi korup, maka dia tidak bisa berbuat banyak. 누구한테 차였나? 팀장님. 사장님 책상에 도착하기 전에 알아서 처리하라고. 야, 남들도 너처럼 살지 않는다고 오바 떨지 마. 사장님. Singkat cerita, siang harinya Letnan Kim pergi menemui Gamotak untuk mengembalikan HP miliknya yang disimpan sejak kejadian 7 tahun yang lalu. 요즘 기술로는 어떨지 모르겠네. 저 혹시 저기요. Sementara itu di kedai mie, Bibi Mai mendapat kabar dari partnernya di Alam Baka bahwa status Somun sebagai counter akan dicabut. Mereka memutuskan untuk pergi ke Alam Baka untuk protes dan membantu Somun menjelaskan kepada para roh counter tentang kejadian sebelumnya. 같이 가. 죽었어? 니들이 죽었어? 반대로 소문이가 니들 살려준다는. 여기 부러지고 다쳤어도 누구 한 명 100배는 소중한 내 식구야. 카운트 우는 거 아니야? 우는 거 그거 소원이라는데. 그때까지 지켜줘야지. Selanjutnya diperlihatkan wali kota Shin, ayah dari Hyuk, sedang bersantai dengan rekannya yang bernama Tae-shin. Dia adalah pemimpin dari perusahaan Tae-shin yang juga termasuk dalam 50 orang terkaya di Korea. Tiba-tiba, dari kejauhan datang Pak Ketua Jeon, rekan bisnisnya yang menyewakan tanah untuk perusahaannya. Sebelumnya diceritakan bahwa wali kota Shin merencanakan mega proyek taman kota di atas tanah miliknya. Ketua Jeon meminta untuk merevisi perencanaannya dan melibatkan perusahaannya, dengan ancaman dia akan membongkar permainan kotor yang mereka lakukan jika dia tidak dilibatkan. Di sisi lain, diperlihatkan Gamotak yang telah berhasil mengambil data dari HP-nya yang rusak. Di situ dia menemukan beberapa clue soal kasus penyerangannya dan meminta Letnan Kim untuk membantunya. Di sini, Bibi Mai dan Hana memperingatkannya untuk tidak lagi ikut campur urusan manusia. Karena diceritakan, jika seorang counter menggunakan kekuatannya untuk balas dendam dan mencampuri urusan manusia, maka statusnya sebagai counter akan dicabut dan menyebabkan dia kembali ke kondisi koma. Lanjut, kembali ke Pak Wali Kota. Dia tampak kesal setelah dia mendapat ancaman di pertemuan singkatnya dengan Ketua Jeon. Di sini, diperlihatkan dia memerintahkan anak buahnya untuk memberi sedikit pelajaran kepada Ketua Jeon dan memaksanya untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tanah. Chung Shin lalu ditunjuk untuk melakukan pekerjaan itu. Diceritakan, di sini Chung Shin ternyata adalah inang dari roh jahat level 3, di mana dia dapat melakukan telekomunikasi, telekinesis, di mana dia dapat menggerakkan suatu benda tanpa menyentuhnya. Di sini dia malah membunuh Ketua Jeon walaupun dia sudah minta ampun dan setuju untuk tanda tangan di surat perjanjiannya. Setelah membunuh Ketua Jeon, diperlihatkan Chung Shin pergi ke toko kue untuk mengambil pesanan atasannya yang dia panggil ayah.
Di sini dia secara tidak sengaja bertemu dengan Hyang Hee, yang ternyata dia juga adalah roh jahat level 3. Di sini Chung Sin seperti bisa merasakan keberadaan dari roh jahat yang lain. Diceritakan, Hyang Hee menjadi inang roh jahat level 3 karena telah membunuh beberapa laki-laki yang dinikahinya dengan meracuninya untuk mendapatkan harta Gonogini. Kembali ke Chung Sin, setelah dari toko kue, dia langsung menemui bosnya untuk memberikan pesanan dan surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh ketua Jeon. Di sini diperlihatkan, Chung Sin dipukuli oleh ayahnya karena mengaku telah membuat kesalahan dengan membunuh ketua Jeon. Hal itu dilakukannya karena dia tidak bisa lagi menahan hasrat membunuhnya. Di sini diperlihatkan, dia juga sangat setia terhadap atasannya. Dan kenapa dia memanggil atasannya dengan sebutan ayah? Itu karena dia diambil dari panti asuhan sejak kecil dan dirawat dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan kotor. Dari sanalah asal mula dia bisa menjadi inang roh jahat level 3. Sementara itu, di Kedemi, Somun yang baru secara resmi bergabung dengan tim counter, mulai ikut bekerja di Kedemi. Diperlihatkan tim counter yang lain kaget melihat Somun bisa menyentuh dan mengendalikan wilayah khusus yang muncul di depan Kedemi. Ternyata, ini adalah bakat unik yang dimiliki oleh Somun. Namun karena masih belum menguasai sepenuhnya, dia gagal saat disuruh untuk mempraktekkan oleh teman-temannya. 프레셔 해볼게요. 아이스크림 먹으러 갈 사람. Nah, karena bakat Somun yang berhubungan dengan wilayah khusus, selanjutnya diperlihatkan juga bahwa ternyata dia bisa merasakan kehadiran roh jahat yang masuk ke dalam wilayah khusus yang muncul secara random. Kali ini mereka merasakan kehadiran roh jahat level 3 yang ada di tubuh Hyang Hee. So, nggak pakai lama mereka langsung menuju ke TKP. 프랑스에서는 숙주 옮겨 타는 놈도 나왔대잖아. 기억이 있는 놈도 있어. 그래, 악기랑 숙주가 소통을 하는 거다. Sesampainya di sana, mereka langsung berpencar dan lagi-lagi Somun lah yang pertama menemukan targetnya. Karena yang dihadapi adalah roh jahat level 3, begitu Somun masuk ke dalam lift, Hyang Hee langsung menyadari kalau dia telah diikuti oleh Somun. 찾았어요. Di sini pertarungan pun tidak bisa dihindari. Lalu saat Somun udah kewalahan, Hana akhirnya datang dan membantu Somun. Di sini kita diperlihatkan sedikit tentang masa lalu Hana yang terbaca oleh Hyang Hee. Diceritakan bahwa keluarganya Hana meninggal karena keracunan makanan, dan hanya dia sendiri yang berhasil selamat. Lanjut, bahkan di sini mereka berdua pun keteteran menghadapi roh jahat level 3. Disinilah Gamotak muncul, dan dengan sekali pukul, dia langsung membuat Hyang Hee pingsan. Sayangnya saat itu pihak keamanan langsung muncul, so mereka tidak punya kesempatan untuk mengirim roh jahat tersebut ke alam baka, dan membiarkan Hyang Hee ditangkap oleh security. Balik ke kedai, Hana yang marah karena rahasia masa lalunya diketahui oleh orang lain, diperlihatkan dia menyalurkan emosinya dengan berlatih. 혼자 살아남은 기분이 어때? Di sini Somun yang tidak sengaja mendengar rahasia dari masa lalu Hana saat mereka sedang bertarung di dalam lift, merasa tidak enak dan mencoba menghibur Hana. 누가 그런 거 해달래? 나한테 돌을 던지거나. 맛있어? Sementara itu, Gamotak yang masih penasaran dengan kejadian yang menimpanya 7 tahun yang lalu, dia pergi menemui Letnan Kim untuk memberi petunjuk baru yang dia dapatkan dari HP lamanya yang dulu disimpan oleh Letnan Kim. Sambil makan, Gamotak juga ngasih kode-kode buat PDKT lagi, setelah dia akhirnya tahu kalau mereka berdua dulu pacaran. Tapi kayaknya si Mbak Kim ini udah kapok pacaran sama Gamotak. Lanjut, ternyata petunjuk yang dia dapatkan dari HP-nya itu adalah tentang kasus yang dia selidiki bersama ayahnya Somun sebelum dia hampir meninggal dan hilang ingatan. Gamotak merasa ada yang ganjil soal kasusnya dan kepolisian, sehingga dia memutuskan untuk memeriksa lokasi-lokasi yang ada di foto dari HP lamanya bersama Letnan Kim. 없애자고 맘만 먹으면 다 없애져. Di sini diperlihatkan mereka mengambil sampel dari bercak darah yang ada di tembok dari kasus yang ditutupi oleh kepolisian. 여보세요? Di sisi lain, kabar terbunuhnya ketua Jeon akhirnya sampai ke wali kota Shin yang sedang belusukan ke TK Tadika Mesra.
Sementara Letnan Kim yang sudah ditunggu oleh asistennya langsung merapat ke lokasi. Di sana mereka dikejutkan dengan kondisi tubuh Ketua Jeon yang sudah dibedah dan dikeluarkan isi perutnya. Letnan Kim yang sudah tidak percaya lagi dengan rekan-rekannya di kepolisian langsung mengumpulkan bukti-bukti dan memanggil tim forensik dari pusat sebelum kasus ini diambil oleh tim lain. Sementara itu, Wali Kota Sin langsung menemui rekannya untuk membahas soal Ketua Jeon. Di sini diceritakan kalau Pak Wali Kota meminta bantuan kepada pimpinan polisi untuk membereskan kasus Ketua Jeon dan menyogoknya untuk melancarkan tujuannya. Di sisi lain, diperlihatkan Somun yang sedang mengikuti Hana menuju rumah lamanya. Sekilas diperlihatkan kenangan Hana di rumah itu. Ternyata, rumah itu sekarang ditinggali oleh kakak adik yang nggak ada orang tuanya. Gamotak yang sedang berada di dekat situ juga menyusul mereka. Dan saat sedang ngobrol, tiba-tiba ada rombongan preman yang datang ke daerah itu untuk menggusur orang-orang di sana karena wilayah itu akan dijadikan Meikarta oleh wali kota. Lalu saat Hana dan Somun sedang menghajar preman-preman itu, Gamotak mendatangi ketua preman yang ternyata lagi hore-hore di dalam mobil. Preman tersebut terlihat ketakutan saat melihat Gamotak. Di sini diperlihatkan flashback kejadian 7 tahun yang lalu, di mana ketua preman itu ternyata adalah salah satu orang yang membunuh Gamotak. Di sini Hana menggunakan kekuatannya untuk membaca ingatan preman tersebut. Diceritakan, dia bekerja dengan kakaknya, dan setelah dikonfirmasi oleh Letnan Kim, ternyata kakaknya adalah salah satu eksekutif di perusahaan Taisin, yang juga salah satu tangan kanan Pak Wali Kota. Berdasarkan informasi itu, mereka memutuskan untuk menggunakan preman itu sebagai umpan untuk melihat bagaimana reaksi para atasannya nanti. 형사들이요? 그렇게 죽이고 덮은 사건이. Keesokan harinya, diperlihatkan Somun yang sedang bersama teman-temannya. Di sini teman-temannya mulai mencurigai sikap Somun belakangan ini, dan mereka mengira Somun dilatih sebagai intel Korea. Sementara itu di rumah sakit, diperlihatkan preman yang menjadi pancingan semalam sedang dikunjungi oleh kakaknya yang menjadi eksekutif di Taisin. Di sini anak buahnya tidak sengaja memberitahukan tentang Gamotak yang kembali muncul setelah harusnya mati 7 tahun yang lalu. So dia langsung memerintahkan mereka berdua untuk membawa Gamotak kepadanya. Sementara itu di kedai mie, Bibi Mai sedang menceramai anggota counter lainnya karena malam sebelumnya mereka terlibat perkelahian dengan para preman. Menurutnya hal itu bisa menjadi masalah jika sampai ketahuan oleh roh counter di alam baka. 절정 하나만 해. 어떤 놈이 있냐? 어떻게 생겼어? 누가 외롭다 카노. Sementara Somun yang dari tadi sibuk menyelesaikan sketsanya, mencoba melakukan pencarian atas eksekutif perusahaan Taisin tadi, dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata, eksekutif dari perusahaan Taisin itu dulunya adalah seorang buronan. Lalu Sin berpindah ke kantor polisi. Di sini Letnan Kim terlihat kebingungan dengan petunjuk dan rekaman CCTV di sekitar rumah Ketua Jeon. Saat diputar rekaman CCTV-nya, diperlihatkan tersangka pembunuhan itu bisa menghilang begitu saja. Di sini mereka belum mengetahui kalau yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa. Malam harinya, ayah angkat dari Chung Sin tampak frustasi karena mendapat perintah dari bosnya untuk menyingkirkan Chung Sin alias menghabisinya. Namun, di sini Chung Sin yang sadar bahwa dia akan dibunuh, menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk balik menyerang dan membunuh ayahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, diperlihatkan Somun masih menyelidiki tentang background dari eksekutif perusahaan Taisin kemarin. Dan saat sedang bongkar-bongkar barang milik orang tuanya, dia tidak sengaja menemukan sebuah kartu memori yang di dalamnya terdapat video yang sama seperti di HP lama milik Gamotak. Selanjutnya diperlihatkan Gamotak dan Somun pergi untuk mengambil hasil lab dari sampel darah yang sebelumnya didapat Gamotak dan Letnan Kim di part 3 kemarin. Di sana, mereka mendapatkan beberapa clue baru tentang kasus pembunuhan yang ditangani oleh Gamotak dan ayahnya Somun 7 tahun yang lalu. Mereka menemukan darah milik orang lain, dan saat dibunuh, posisi korban tersebut sedang hamil. Hal itu membuat Somun berpikir mungkin kasus sebenarnya adalah skandal perselingkuhan yang melibatkan nama besar. Tapi baru dugaan juga. Setelah itu,
Mereka menemui Letnan Kim untuk menyerahkan laporan hasil sampel darah untuk diteliti lagi. Di sini, Letnan Kim terlihat kebingungan mencari jejak Chung Sin, pembunuh ketua Jeon yang tiba-tiba menghilang di tengah jalan. Lalu So-moon yang sekilas melihat Letnan Kim, dia teringat kalau Letnan Kim dulu adalah orang yang menangani kasus kecelakaan orang tuanya 7 tahun yang lalu. Sementara Gamotak yang dari tadi memperhatikan jejak kaki pembunuh ketua Jeon, dia sadar kalau pelaku pembunuhan kasus ini adalah roh jahat, dan mereka tertarik untuk ikut menyelidiki kasusnya. Namun di sini mereka belum mengetahui kalau pembunuhnya adalah Chung Sin, si roh jahat level 3. Balik ke kantor polisi, diperlihatkan kasus pembunuhan ketua Jeon diambil alih oleh tim lain. Letnan Kim mencurigai kalau kasusnya diambil alih untuk menutupi sesuatu. Karena rasa penasaran, dia kembali ke rumah ketua Jeon untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Di sana dia menemukan bahwa korban pembunuhan dari kasus yang ditangani Gamotak dan ayahnya So-moon pernah bekerja untuk ketua Jeon di Taishin Group. 김영림 현장에서 채취한 혈을 나한테도 공유해줘요. 골목에서 족족 끊긴 용의자. Sementara itu di Academy, So-moon tidak sengaja melihat bukti yang dikumpulkan oleh Gamotak sama dengan yang ada di kartu memori milik ayahnya. Tentu saja hal itu membuatnya kecewa karena ternyata selama ini Gamotak menyembunyikan fakta itu darinya. Dan diperlihatkan, anggota counter lainnya juga ikut merasa bersalah karena ikut merahasiakan hal itu. 뭐라고 말 좀 해줘요. 누구예요? 소문아, 너 알아. 너 그는 목소리 들었어. 왜 어떻게 그래요? 연아, 나 좀 도와줘. Keesokan harinya, diperlihatkan Hana mengunjungi So-moon dengan niat ingin membantunya mencari tahu pembunuh orang tuanya dengan menggunakan kekuatannya yang bisa membaca ingatan seseorang melalui media. 내가 같이 있어줄 거야. 엄마랑 아빠 맨날 바쁘잖아. 여행을 떠나는 얘기야. 엄마 내가 우리 가족을 가지고. 아, 소문아. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Gamotak dan Bibi Mai pergi ke alam baka dan mendapatkan fakta bahwa jiwa orang tua So-moon tidak ada di alam baka, yang artinya masih bergentayangan di bumi atau menjadi mangsa dari roh jahat. 무슨 소리예요? Kembali ke dalam memori So-moon, di sini So-moon sudah dilarang oleh Hana untuk tidak menyentuh apapun di dalam ingatan. Dan saat Hana hendak memastikan siapa pembunuhnya, ternyata pembunuhnya tidak lain adalah Chung Sin, si roh jahat level 3, sekaligus juga yang membunuh ketua Jeon dan counter sebelum So-moon. Dan tiba-tiba rohnya memiliki kekuatan untuk memaksakan kesadarannya di dalam ingatan So-moon. Di sini Hana terlihat sangat ketakutan karena sadar akan perbedaan kekuatan mereka sekarang. Dan diperlihatkan, So-moon yang tidak dapat menahan emosinya langsung memukul Chung Sin. Dan tanpa diduga, roh jahat tersebut dapat bergerak bebas di dalam ingatan So-moon dan menyerang balik. Roh jahat itu sadar bahwa So-moon ternyata adalah anak kecil dari korbannya di dalam ingatan tersebut. Perkelahian mereka berdua menyebabkan dunia ingatan dan dunia nyata menjadi kacau. Dan diperlihatkan, mereka dapat berpindah antara kedua dunia tersebut karena tubuh Chung Sin yang asli menjadi ikut terhubung ke dalam ingatan So-moon. Hana yang panik diperlihatkan mencoba menyadarkan So-moon dan menariknya kembali ke dunia nyata. Di sini Chung Sin menjadi sangat emosi dan mengaum seperti orang yang sedang diruqyah. 낮춰. Di lain sisi, eksekutif dari Taishin Group menanggapi umpan yang diberikan oleh Gamotak dengan memerintahkan para preman itu untuk mencarinya. Dan diperlihatkan, kedua preman tersebut kembali ke rumah lama Hana dan menemukan kedua anak perempuan yang ternyata adalah teman sekolah dari So-moon. So, preman-preman itu mengajaknya keluar untuk menanyakan informasi tentang orang-orang yang mereka cari. Karena ketakutan, dia lalu memberitahukan rumah So-moon kepada para preman tersebut. 이제 뭐 좀 무슨 사람인지 모르나 보다. 왜 학교 선배예요? Lalu Shin berpindah ke Academy dan diperlihatkan So-moon dan Hana menceritakan apa yang baru saja mereka alami dan fakta baru tentang roh jahat level 3 yang mereka kejar selama ini. 아이고, 하나 세상에. 부모님 돌아가시는 걸 보고 왔어. 너 궁금한 거 많잖아. 김영림 사건 수사했던 거예요? 너 때문에.
Selanjutnya, giliran Gamotak yang menebus rasa bersalahnya pada Somun. Dia akhirnya menunjukkan clue yang dia dapat dari Letnan Kim tentang kasus yang dulu ditangani dia dan ayahnya Somun. 그래도 끝까지 할 거야. 정영 형사가 그다니. 네. 나랑 너희 아빠랑 캠프에서 살인 사건 털었다면 결과는 뭐라고? Dan ternyata, kasus itu juga berhubungan dengan kejadian pembunuhan ketua Jeon yang dilakukan Chung Sin. 인기척도 없이. Sementara itu, di kedai mie, terlihat kedua preman yang diperintahkan untuk menangkap Gamotak, ternyata mereka mengikuti Somun dan Hana sampai ke sana. Dan mereka terlihat kaget melihat Gamotak yang ternyata benar-benar masih hidup dan sehat walafiat. 땄어요? 덕분에 용의자 얼굴은 땄어요. Di sisi lain, Somun menyadari di perkelahiannya dengan Chung Sin, mereka berpindah-pindah tempat dari malam ke siang hari. Padahal kecelakaan di memori Somun terjadi di malam hari. Somun lalu mempunyai firasat kalau tempat itu adalah waktu yang sebenarnya di dunia nyata di mana Chung Sin berada. 배차장이었어. Singkat cerita, setelah mengingat nama tempat dan mengetahui lokasinya, tim counter langsung menuju ke tempat tersebut dengan ditemani oleh Letnan Kim. 붙어요. 계속 이야기해. Setelah berpencar dan mendapati bahwa Chung Sin sudah kabur dari sana, tanpa diduga, Bibi Mai malah menemukan mayat ayah angkat Chung Sin yang sudah terjepit di antara mobil-mobil rongsokan. 이 새끼. 지금부터 살인 사건 현장이에요. Atas penemuan tersebut, polisi yang sebelumnya berusaha untuk menutupi identitas Chung Sin di kasus pembunuhan ketua Jeon, mau nggak mau harus menjadikannya buron dan memasukkannya ke dalam daftar pencarian.